Kebijakan demi kebijakan terus dilakukan. Kebijakan bantuan sosial tunai di Kebijakan ini menjadi arahan resmi kebijakan pro rakyat. Adanya kebijakan atau aturan ini memperpanjang kekuasaannya. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan. Mereka ingin menunjukkan bahwa gedung DPR adalah ruang aman bagi rakyat. A movement was taking shape online. On May 28, just 3 days after George Floyd died in police custody, the hashtag Black Lives Matter have been menjelang demo BEM Universitas Pajajaran. Bonus merupakan awal libur panjang akhir pekan begitu ya. Saya Irfan Amali, saya mengembangkan modul pendidikan perdamaian untuk anak dan remaja ketika Indonesia mengalami masa transisi dan kita tahu saat itu terjadi banyak kerusuhan massa. Di balik setiap gerakan damai, selalu ada sosok yang percaya bahwa perubahan dimulai dari hati anak muda. Begitulah Peace Generation atau Peace Gen yang lahir di Bandung diprakarsai oleh Bapak Irfan Amali yang kita mendapatkan kesempatan untuk wawancara dengan beliau. Di tengah bayang-bayang gerakan anarkis 1998, dari kekerasan itu muncullah tekad. Bagaimana jika kekerasan dilawan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan empati? Peace Gen memilih jalan pendidikan, kreativitas, dan aksi sosial yang damai. Terinspirasi dari pemikiran Gene Sharp dan Mahatma Gandhi, mereka mengajarkan bahwa keberanian sejati adalah keberanian memilih tanpa kekerasan. Program mereka berfokus pada peningkatan toleransi, mencegah radikalisme, dan menumbuhkan kemampuan anak muda untuk menjadi agen perdamaian di komunitasnya. Perjalanan Peace Gen pun meluas hingga kancah internasional. Mereka telah bekerja sama dengan berbagai forum seperti UNDP, UNODC, UNOCT, dan UNICEF. Bahkan suara mereka pernah menggema di sidang umum PBB. Komitmen ini membawa Peace Gen meraih Social Impact Award di Singapura, pengakuan bahwa gerakan damai dari Bandung ini benar-benar memberi dampak yang nyata. Inilah Peace Gen, gerakan kecil yang terus menyalakan harapan besar untuk Indonesia yang lebih empatik, toleran, dan damai. Good morning. Kalau saya bilang peace be upon you, jawabannya and also upon you. Saya rindu untuk dapat salam hangat, salam damai dari saudara-saudara. Peace people. Kita merayakan damai. Kita ingin perdamaian yang kita sampaikan ketika kita ngebel, ketika kita ketemu orang tua, ketika ketemu kawan, ketika ketemu semua orang bilang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Salam adalah inti dari kita, inti dari agama kita, Islam, damai. Peace Generation adalah contoh nyata bahwa kekuasaan tidak selalu berbentuk kekerasan, jabatan, atau dominasi. Dalam perspektif ini, mereka justru menunjukkan bentuk soft power, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain melalui ide, nilai, dan edukasi. Melalui workshop, diskusi, dan kampanye kreatif, Peace Gen mengajak anak muda memahami pentingnya toleransi, keberagaman, dan penyelesaian konflik secara damai. Mereka tidak memaksa, tapi membentuk kesadaran baru, bukan melalui ancaman, melainkan melalui perubahan pola pikir. Jadi, Peace Generation membuktikan bahwa bentuk kekuasaan yang paling kuat bukanlah yang mengatur dari atas, melainkan yang mampu mengubah dari dalam. Apa itu politik? Secara sederhana, politik adalah upaya untuk memengaruhi pengambilan keputusan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Peace Gen adalah aktor non-negara, non-state actor yang aktif dalam politik internasional, bukan sebagai partai, melainkan melalui diplomasi non-formal atau track to diplomacy. Organisasi ini memiliki sisi politik yang kuat dan signifikan. Tujuannya adalah memengaruhi kebijakan, norma, sosial, dan struktur kekuasaan demi tercapainya perdamaian. Peace Gen terlibat aktif dalam tujuan dan agenda global, menjadi aktor penting dalam diplomasi non-negara seperti melalui advokasi di PBB. Singkatnya, politik Peace Gen ini adalah politik perdamaian dan perubahan sosial. Mereka berjuang untuk mempengaruhi nilai-nilai fundamental dan kebijakan publik internasional, bukan untuk memenangkan pemilu. Kalau dilihat dari ilmu sosial, pemerintahan itu sebenarnya lembaga yang tugasnya mengatur masyarakat biar hidupnya rapi dan gak berantakan. Pemerintah itu menjaga keteraturan sosial supaya hubungan antar warganya berjalan damai. Tapi, pemerintah gak mungkin kerja sendirian. Ada banyak hal yang gak bisa langsung mereka sentuh, terutama ke anak muda. Nah, di sini peran
gerakan sosial kayak Peacegan jadi penting. Mereka masuk ke ruang-ruang yang lebih dekat ke masyarakat, bikin dialog, edukasi toleransi, dan ngajarin cara menyelesaikan perbedaan tanpa ribut. Hal kayak gini sebenarnya bantu banget pemerintah menjaga stabilitas sosial. Karena kalau masyarakat lebih biasa saling mengerti, otomatis keadaan jadi lebih aman. Maka dari itu, kedua hal tersebut saling melengkapi. Pemerintah jaga struktur besarnya, Peacegan bantu dari level masyarakat. Kerjasama mereka bikin lingkungan sosial lebih damai dan sehat. Terbentuknya Peace Generation Indonesia didorong oleh Piagam PBB Pasal 1, yaitu tentang menjaga perdamaian dan keamanan internasional. PBB juga memiliki agenda tersendiri tentang peace building and conflict prevention yang menekankan pendidikan damai, toleransi, dan pencegahan radikalisme. Peacegan juga dibentuk untuk mencapai tujuan global atau SDGs, yaitu 4 quality education, di mana Peacegan memberikan pendidikan tentang perdamaian melalui kurikulumnya. Lalu yang ke-16 yaitu Peace, Justice, and Strong Institution, di mana program-program Peacegan berfokus pada pencegahan kekerasan, radikalisme, dan diskriminasi. Lalu yang ke-17 adalah Partnership for the Goals, yaitu Peacegan menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga dan aktor untuk mencapai tujuan mereka. Kita tahu bahwa gerakan sosial itu adalah aksi kolektif masyarakat untuk perubahan tanpa harus dari bagian pemerintah. Dan itu nyata di Peacegan Indonesia, di mana Peacegan lahir dari dua pemuda yang percaya bahwa perdamaian bisa dicapai dan dibangun lewat pendidikan, kreativitas, dan juga dialog antar anak muda. Mereka membuat modul, komik, animasi, dan juga pelatihan toleransi yang telah mencapai banyak kota, termasuk Bandung. Semangat ini saling bertaut dengan sejarah kota ini, kota Bandung, yaitu menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika 1955 yang memperjuangkan solidaritas global, anti kolonialisme, dan juga kerjasama antara bangsa. Melalui Peacegan, nilai KAA itu kini hidup di komunitas dan generasi muda Indonesia. Bahkan dari sisi global, Peacegan juga telah berkontribusi secara gerakan sosial pada diplomasi kultural Indonesia dan menunjukkan bahwa soft power kita bukan sekadar kata, tapi ada aksi nyata gerakan sosial yang membangun toleransi dan perdamaian dari akar rumput. Peacegan Indonesia terutama di Bandung membuktikan bahwa Indonesia bisa menyebarkan perdamaian dan juga pluralisme ke dunia lewat budaya, lewat pendidikan, dan juga lewat solidaritas.